Kalau Habib Rizik ditahan karena menghimpun banyak orang, maka saya minta supaya ya penegakan hukum dilakukan secara adil ya. Oleh karena itu siapapun yang melakukan acara yang serupa dengan dilakukan oleh Habib Rizik juga harus ditahan. Ya, tapi kalau seandainya tidak seperti itu, maka berarti pihak aparat penegak hukum telah menegakkan hukum ya secara diskriminatif, dan berarti pihak penegak hukum tidak memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Proses secara hukum atas pasal kerumunan, maka kita minta keadilan di sini. Yang lain juga yang berkerumun, termasuk wartawan yang berkerumun sekarang, nah ini harus diproses juga biar adil. Ya, nah termasuk juga ya tanpa pandang bulu, hukum harus berlaku untuk semua. Nah, oleh itu bagi saya ya dengan akal sehat saja kita tentu bertanya kan, kalau Habib Rizik saja dengan melakukan kegiatan menghimpun orang ya dalam jumlah sekian ribu misalkan begitu ya, lalu korbannya, saya dengar korbannya malah tidak ada. Baik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas memberikan komentar soal aksi massa 18.12 yang menimbulkan kerumunan. Anwar Abbas menilai aksi 18.12 itu terjadi karena polisi menahan Habib Rizik Syihab. Jadi begini, polisi melakukan aksi menahan Habib Rizik, lalu direaksi oleh mereka dengan demo. Jadi yang mereka lakukan bukan aksi. Kalau Habib Rizik tidak ditahan, kira-kira ada acara tadi nggak? Oleh karena itu, gini, hukum harus ditegakkan, kata Anwar Abbas. Begitu. Nah, jadi dengan demikian hukum itu adalah berlaku untuk semua orang ya, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Atau dalam bahasa yang lain ya, hukum itu tidak boleh kita tegakkan secara diskriminatif. Anwar mengatakan aksi 18.12 tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, aksi 18.12 tidak akan terjadi jika polisi tidak menahan Habib Rizik. Itu cara hukum, juga demonstrasi. Itu konstitusional juga. Ya, mereka lakukan apa? Menentang hukum. Oleh karena itu, bagi saya, penyebab demo mereka itu apa yang dicari? Ternyata penyebabnya HRS ditahan. Makanya mereka demo. Ujar Anwar Abbas. Dengan keadaan seperti itu saja ya Habib Rizik sudah mereka tahan gitu kan. Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah kalau yang menyangkut pilkada bagaimana? Ya yang sudah dinyatakan secara resmi oleh KPU reaktif 97.000. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah orang yang bertanggung jawab itu sudah ditahan dan sudah dinyatakan sebagai tertuduh oleh pihak kepolisian atau tidak dinyatakan sebagai tertuduh? Ya saya bingung juga ya. Saya bingung juga sebagai orang yang awam dalam bidang hukum, saya bingung sendiri. Anwar menilai seharusnya polisi lebih bijak dalam menegakkan hukum. Menurutnya, penegakan hukum jangan sampai menyebabkan masalah baru. Untuk itu, Anwar memberikan saran ke polisi agar tidak ada lagi aksi-aksi yang bisa menyebabkan kerumunan. Menurutnya, Habib Rizik bisa dijadikan tahanan kota atau tahanan rumah agar masa pengikutnya tidak membuat aksi-aksi yang menyebabkan kerumunan. Penyebabnya Habib Rizik ditahan. Bagi saya, apa enggak ada cara lain dalam penegakan hukum? Misalkan tahanan kota, dia masih bisa berputar-putar di Jalan Tamrin, Sudirman, di kota, dan kemana-mana. Kedua, tahanan rumah. Saya rasa kalau polisi lakukan tahanan kota, tahanan rumah, saya rasa enggak kayak gini. Bagi saya, semestinya dalam situasi seperti sekarang ini, setiap kita, saya kira polisi, saya kira lebih arif. Jangan sampai akibat tindakan kita yang orang berkumpul-kumpul, jangan hindari orang berkumpul-kumpul. Oh, Habib Rizik ditahan, terus ada kumpul-kumpul. Jadi dilepas saja jadi tahanan kota. Tahanan rumah, kalau tahanan kota, tahanan rumah, enggak gini reaksinya, tuturnya. Dan yang bingung itu tidak hanya saya, banyak sekali orang yang bingung. Mungkin ya kalau tidak jutaan ya ribuan orang yang bingung gitu ya. Apa yang membuat mereka bingung? Kok ada pembedaan perlakuan penegakan hukum gitu. Nah, sementara kan negara kita kan negara hukum ya. Dan hukum kita adalah hukum yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
gitu. Karena hukum kita ini tidak diletakkan di dalam bingkai negara hukum yang negaranya totalitarianisme, ya. Negara kita negara hukum yang bukan diletakkan sebagai negara hukum di negara yang sekuler, ya. Kita adalah negara hukum yang diletakkan dalam negara seperti yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1, ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya diberitakan, hari ini massa menggelar aksi 18.12 di sekitar Monas, Jakarta Pusat. Massa mulai berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Namun, polisi langsung melakukan tindakan antisipasi. Polisi memukul mundur massa yang berada di Patung Kuda ke arah Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Korlap Aksi 18.12, Rizal Kobar, menjelaskan soal aksi tersebut tetap digelar meski pandemi. Ia menyebut aksi yang digelar simpatisan HRS itu tidak ada bedanya dengan pelaksanaan pilkada. Apa bedanya aksi sama pilkada? Enggak ada bedanya. Makanya dulu dengan adanya pilkada sama. Tapi bagi saya aksi itu akan menjalani protokol COVID, kata Rizal di Masjid Al-Makmur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rizal menjelaskan, aksi tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19 karena aspirasi harus disampaikan ke pemerintah. Dia menerangkan, aksi 18.12 adalah unjuk rasa dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kalau nggak ada kepastian kapan COVID ini selesai, sementara tuntutan saya harus disuarakan. Kalau repot, kalau enggak. Gitu loh. Jadi bagi saya COVID iya, kita harus dipatuhi, tapi bukan juga berarti kita berdiam diri untuk tidak berbuat apa-apa, ucap Rizal. Proses secara hukum atas pasal kerumunan, maka kita minta keadilan di sini. Yang lain juga yang berkerumun, termasuk wartawan yang berkerumun sekarang, nah ini harus diproses juga biar adil. Ya, nah termasuk juga ya tanpa pandang bulu, hukum harus berlaku untuk semua, bukan hanya untuk kalangan tertentu, golongan tertentu, apalagi Maulid Nabi mengarah kepada ulama dan lain-lain. Ya, hanya sebatas itu adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini sumber daripada kelemahan negara. Oleh karena itu saya berharap ke depan kita semuanya tetap tetap berjuang dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, apapun resikonya. Nah, oleh karena itu ya bagi saya kalau Habib Rizik ditahan karena menghimpun banyak orang, maka saya minta supaya ya penegakan hukum dilakukan secara adil, ya. Oleh karena itu siapapun yang melakukan acara yang serupa dengan dilakukan oleh Habib Rizik juga harus ditahan. Ya, tapi kalau seandainya tidak seperti itu, maka berarti pihak aparat penegak hukum telah menegakkan hukum, ya, secara diskriminatif, dan berarti pihak penegak hukum tidak memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Itu bagi saya yang jadi masalah. Jadi yang saya persoalkan di sini adalah persoalan keadilan dalam penegakan hukum, ya.